إن الحمد والشكر لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, para orang tua kami, para alim ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kita yang Anda Mastur, ketua yayasan, kemudian ketua pengurus masjid, ketua RW, ketua DMI Kecamatan Nongsa, ketua NU Kecamatan Nongsa, para RT, adik-adik remaja masjid, ibu-ibu majelis taklim, kalau bapak-bapak majelis taklim juga ada ya. Hadirin wal hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, semuanya yang hadir pada malam hari ini, semuanya insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, kepada para sahabatnya, serta semua pengikutnya, termasuk kita semua insyaallah, amin. Orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih yang tak terhingga kepada pengurus masjid yang sudi mengundang kami pada malam hari ini. Sudah lama tak berkunjung ke sini. Terakhir tidak salah saya Pak Umar meninggal, saya sholat di sini. Setelah itu tak pernah lagi. Sebelumnya pejuang subuh Nongsa, ini kawan-kawan ada alhamdulillah hadir juga. Lupa saya sapa tadi. Kawan-kawan dari pejuang subuh Nongsa, kami masih menjadi musalla, masih musalla, belum jadi masjid. Kami pernah subuh keliling ke sini. Ya, kita berikan motivasi, dorongan untuk segera jadi masjid. Itu saya ingat sekali, sekitar 1 tahun yang lalu mungkin, ya, sebelum Covid waktu itu, ya lebih ya 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah, tak lama kemudian saya mendengar sudah jadi masjid. Ya, alhamdulillah, ini katanya sudah 7 kali sholat Jumat. Alhamdulillah, Ustaz Rusdi yang mengisi khutbah Jumat pertama ya. Subhanallah. Nah, ini adalah nikmat yang sangat besar bagi kita masyarakat di sekitar masjid ini. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, itu bukan hanya orang-orang yang sholat saja di dalam, tetapi orang yang bangun masjid itu termasuklah masyarakat di sekitar yang ada di sini, yang berkecimpung dalam pembangunan masjid, pertama dari musola kemudian jadi masjid, itu termasuk orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Nah,
Walaupun ibu-ibu mungkin jarang sholat jamaah di sini, tapi ada anaknya yang ngaji di sini, itu termasuk juga keluarga yang memakmurkan masjid. Begitu juga dengan bapak-bapak, mungkin hanya seminggu sekali sholatnya ke sini, sholat Jumat, ataupun tidak bisa full sholat selama 5 waktu sholat di masjid ini karena mungkin kerja. Tapi ada minimal dalam satu hari saja satu sholat di masjid ini, itu termasuk juga jamaah ataupun orang-orang yang memakmurkan masjid ini. Nah, mereka adalah orang-orang yang senantiasa beriman, man amana billah wal yaumil akhir, dan orang-orang yang senantiasa mengharapkan kedatangan hari akhirat, hari kiamat. Kita ini semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, adalah orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah dan mengharapkan kehadiran hari kiamat. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengharap kehadiran kedatangan hari kiamat, maka kita akan hidup di dunia selama-lamanya. Ya. Dunia ini akan hancur dengan hari kiamat. Maka kita harus menjadi orang-orang yang mengharapkan kedatangan hari kiamat. Segera kiamat, biar kita segera masuk surga. Nah, subhanallah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, orang-orang tua kami jamaah rahimakumullah, sudah jadi masjid tentunya berbeda dengan mushola dulu ya. Artinya apa? Walaupun mungkin mushola dulu sholatnya tetap 5 waktu ada, termasuk sholat subuh. Alhamdulillah dari dulu ada kan? Tetapi sekarang ditambah lagi ada sholat Jumat. Nah, ini yang membedakan antara masjid dan mushola. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i, sholat Jumat itu minimal 40 orang. 40 orang yang mukim, bukan orang yang musafir ataupun orang yang selain daripada mukim. Nah, maka kalau kita bisa mempertahankan 40 orang minimal, keberlangsungan untuk sholat Jumat kita, nah, ini juga termasuk salah satu ciri-ciri orang yang memakmurkan masjid tadi. Nah, subhanallah, harus dijaga sampai hari kiamat datang. Nah, Masjid Baitul Jannah ini harus tetap eksis. Nah, sampai hari kiamat datang. Ya. Setuju bapak-bapak? Setuju. Ibu-ibu setuju? Lebih setuju ibu-ibu daripada bapak-bapak kayaknya. Suaranya lebih besar. Subhanallah. Nah, walaupun ada pendapat selain daripada Imam Syafi'i rahimahullah membolehkan sholat Jumat itu tidak sampai 40 orang yang mungkin pun boleh, tidak masalah. Tetapi kita berpegang teguh dengan mazhab Syafi'i, maka kita ikut mazhab Syafi'i, yaitu 40 orang yang mungkin. Nah, saya rasa pengurus musola dulu sudah memikirkan itu, dan sehingga dijadikanlah masjid, gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada pengurus masjid yang baru saja dilantik. Ya, semoga kedepannya, tadi saya sudah bincang-bincang, kalau Pak Abu Bakar Ketua Dewan Masjid mengatakan tadi harus ada legalitas, maka tugas utama pengurus masjid ataupun ketua yayasan mengurus legalitas masjid ini. Nah, kenapa? Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak. Dulu zaman Pak Ismet Abdullah jadi ketua otorita, wakilnya dulu Pak Benyamin Balung. Saya ingat waktu saya masih kuliah itu di Arab.
karena saya pulang setiap tahun, saya tahu ada pergantian wakil, pergantian ketua otorita, ketua BP Batam, waktu itu masih otorita. Semua, mohon maaf, semua rumah-rumah ibadah, rumah-rumah ibadah dalam tanda kutip, yang bukan masjid, yang bukan rumah ibadah agama Islam, itu diberikan legalitas, dibikin legalitas semua. Maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau ngecek yang di pinggir-pinggir jalan, ada rumah-rumah ibadah yang di pinggir jalan selain daripada rumah ibadah umat Islam, itu semuanya ada legalitasnya. Tapi kalau ibu-ibu, bapak-bapak ngecek masjid di pinggir jalan kah, apalagi di dalam, yang di pinggir jalan saja, itu tidak ada legalitasnya. Legalitas itu terkait dengan tanahnya, ya kan? Yang kalau ada pelebaran jalan ataupun penggusuran dari pemerintah, habis. Kenapa? Karena tak ada legalitas. Nah, ini sangat disayangkan. Tapi alhamdulillah, mulai dari zaman Pak Wali Kota Ahmad Dahlan, digantikan lagi dengan Pak Rudi, itu gencar sekali. Semua masjid harus ada legalitasnya. Nah, di seluruh Batam ini kalau tidak salah saya ada 1.300 lebih masjid dan musola. Yang kan pulau kecil begini, Bu, Pak, lebih daripada 1.300 masjid dan musola. Termasuk ini Masjid Baitul Jannah ini masuk dalam. Karena saya dengar tadi sudah lapor ke Kemenak, berarti sudah masuk ke dalam daftar itu. Ya, untuk mengurus sertifikasi kiblat. Tadi kita cek memang kiblatnya agak sedikit ke kanan ya, miring. Ya, tidak masalah lah. Jadi sholatnya agak miring sedikit pun tak apa-apa. Gitu. Karena mau merubah masjidnya dimiringkan itu susah kan? Tak bisa. Maka orangnya saja dirubah sedikit, tidak masalah. Ya. Karena memang sholat itu kan menghadap ke kiblat. Kiblat kita itu di Mekah, Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di masjid Qiblatain. Ya. Waktu itu belum disebut Masjid Qiblatain. Ya, Masjid Qiblatain itu tidak jauh dari Masjid Kuba. Rasulullah SAW, ya, Islam dulu ketika 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Awal-awal Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, itu masih menghadap ke Masjidil Aqsa kita sholatnya waktu itu, orang Islam pada waktu itu. Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, ketika turun ayat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, berubah sekitar, kalau tidak salah saya mungkin kalau karena dia Masjidil Aqsa itu di Palestina, itu di daerah dekat-dekat Palestina ini kan dekat Syam. Ya. Syam itu kalau Ka'bah ada segi empat, ya, segi empat, mohon maaf. Ini Ka'bah misalnya ada segi empat. Ini kan setiap sudutnya ini, sudut ini rukun Hajar Aswad menghadap ke arah Asia, ke kita sini, ke Indonesia, Asia Tenggara, semuanya di sini. Kemudian ini ada rukun Syami, rukun Iraqi. Rukun Iraqi ini menghadap ke Irak. Kemudian yang di sini rukun Syam. Rukun Syam ini menghadap ke Palestina, kemudian Lebanon, Jordania, Suria, Turki, semuanya di sini rukun Syami namanya. Kemudian di sini rukun Yamani. Nah, ini menghadap ke Yaman. Menghadap ke Yaman. Kalau mau dibahas tentang rukun-rukun ini ada nubuah dari Nabi Muhammad SAW tentang itu. Yaman sudah terjadi gejolak.
Kemudian kita belum bicara masalah rukun Hajar Aswad. Jadi di sini ada tempat Hajar Aswad. Irak sudah bergejolak habis sudah lama. Saddam Hussein pun sudah meninggal dunia. Syam juga sedang bergejolak. Suriah habis. Tinggal yang di sini. Hajar Aswad yang menghadap ke arah kita di sini Asia, di Asia Tenggara. Nah, mudah-mudahan. Ya, tapi ini semua nubuatnya Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang ada gejolak-gejolak, ya, ada terjadi huru-hara di setiap sudut ini nih, arah sudut ini. Nah, tadi arahnya ke arah Syam, itu ke arah Syam. Kemudian Yaman sebelah sini. Nah, dia di tengah-tengah nih kalau di Mekah. Nah, antara rukun Syami, sudut Syam dan sudut Yamani, dia di tengah-tengah. Maka sekitar mungkin hampir berapa puluh derajat itu, 90 derajat mungkin ada. Jadi ketika Rasulullah SAW sholat di rakaat pertama menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina, kemudian rakaat kedua bingung para sahabat itu. Kenapa? Karena berubah arah. Ya, ternyata turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Palingkanlah wajah kalian ketika dalam sholat itu menghadap ke Masjidil Haram, yaitu di Mekah. Nah, kita punya kiblat, Bapak Ibu-ibu, ini kan ke Masjidil Haram sekarang, bukan ke Palestina. Nah, ke Masjidil Haram. Masjidil Haram itu kalau kita dari arah timur di sini, ya, arah timur kita ini di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, itu juga tidak pas dengan ke arah barat, tetapi harus ke kanan sedikit. Nah, beberapa derajat belokkan sedikit ke kanan. Karena kalau barat itu tempat terbenamnya matahari, ya, itu tidak pas dengan Ka'bah, dia harus belokkan ke kanan. Kalau kita dari arah timur, tidak masalah. Ya, tadi Kementerian Agama memberikan sertifikat kiblat, ya, untuk legalitas tadi. Nah, maka kita pun sholat harus sedikit miringkan sedikit, tidak masalah. Ya. Asal jangan orangnya miring, gitu ya. Miring maksudnya otaknya yang miring. Nah, jangan. Orangnya lagi sholat miring sedikit, tak apa-apa. Asal jangan otaknya yang miring, bahaya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang masih dalam suasana pandemi Covid-19. Ya. Tahun baru Islam tak begitu meriah. Bahkan 17 Agustus pun ya, kurang begitu meriah. Nah, beredar pula video kalau di Indonesia tak ada panjat pinang, ternyata di Palestina katanya ada panjat pinang. Kaget juga saya. Tapi ketika saya lihat, ngecek benar-benar videonya, ternyata tahun 2020, bukan 2021. Nah, bukan yang ke-76. Nah, ternyata ke-75. Nah, berarti itu tahun lalu. Nah, rupanya orang-orang Indonesia yang ada di Palestina, yang sering bikin donasi ke Palestina, ya, itu mengumpulkan orang-orang Palestina bikin acara seperti kita. Ada panjat pinang, ada tarik tambang, ada lari karung, balap karung, subhanallah. Nah, kaget juga saya. Ya. Nah, walaupun tidak semeriah itu, karena tadi dalam tanda kita berada di dalam masa pandemi Covid-19 ini. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Sudah 2 tahun berjalan. Covid-19 tak hilang-hilang juga dari bumi ini. Kalau awal-awal 2020, kita dengar Desember, kita dengar di Wuhan mulai muncul Covid-19. Kemudian ramailah ada orang-orang Indonesia yang tinggal di Wuhan kemudian dipulangkan ke Indonesia, bahkan lewat Bandara Hang-Nadim, turunnya di Bandara Hang-Nadim, kemudian dievakuasi, dikarantina di Natuna kalau tidak salah, disemprot-semprot. Wah, itu
Ngeri sekali ngelihatnya waktu itu kan, sampai disemprot-semprot. Kita waktu itu masih belum pakai masker, belum betul-betul pakai masker. Tapi ternyata wabah penyakit coronavirus ini melanda seluruh dunia. Lebih dari 220 negara dilanda COVID. Bahkan saya dengar lagi terakhir update berita, tidak ada lagi satupun negara yang tak dimasuki corona. Kalau Pak Abu Bakar bilang tadi Mister Corona, kalau saya bilang Miss Corona. Karena namanya seperti wanita kan, Corona. Gak cocok dia pakai Mister. Kalau orang yang sudah biasa pakai mobil Corona mungkin sudah terbiasa lah dengan bahasa Corona ini. Karena mobil kita di sini ada Toyota Corolla, ada Toyota Corona, gitu ya. Nah, tapi kalau yang tak pernah pakai mobil Toyota Corona, maka agak-agak asing nih. Virus kok namanya Corona kan begitu. Nah, sudah lebih daripada 220 negara yang dilanda wabah penyakit ini. Nah, bagaimana orang Islam menyikapinya? Nah, ini yang paling penting. Sudah lebih dari 2 tahun, jangan sampai kita tidak bisa menyikapi wabah virus corona ini sebagai seorang muslim yang sejati. Ya. Kalau tadi diminta judul, saya baru tahu ada judulnya tadi. Saya kira ceramah tentang Muharram. Jadi saya siap-siaplah bahan ceramah tentang Muharram. Tapi ternyata judulnya melawan virus corona. Waduh, saya bingung juga apa yang mau saya ceramahkan. Nah, tapi tidak ada masalah. Ya. Kita saling sharing saja bapak-bapak ibu-ibu. Boleh Bu? Masih semangat? Sampai jam 10 boleh? Nah, sedikit saja, 15 menit lagi ya. Nah, jam 10 lewat 59 lah, insyaallah. Kalau Rocky Gerung kan dia bilang harus pas. Nah, ya, detik-detiknya pun disebutkan. Nah, kita bilang sedikit saja lah, jam 10 lewat 59. Boleh Bu? Nah, satu orang aja yang bilang boleh. Nah, apa-apa. Pas jam 10 nanti kita selesai insyaallah. Nanti kita minta Ustaz Rusdi baca doa. Doa melawan virus corona. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Sebagai seorang muslim ketika dilanda wabah pandemi, penyakit apa saja, virus apa saja. Ya. Karena virus ini, wabah penyakit itu bukan zaman sekarang, dari zaman dulu sudah ada. Ketika zaman Rasulullah pun sudah ada. Zaman para sahabat, tabi'in ada. Bahkan banyak juga para sahabat yang meninggal dunia karena virus. Ya, karena wabah penyakit. Ya. Yang pertama sekali harus kita kembalikan kepada yang membuat virus ini, yang menciptakan virus. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini di hadapan Allah tak ada apa-apa, Bu. Orang tua saya, bapak saya sudah kena corona. Abang saya kena corona, adik saya kena corona. Alhamdulillah ibu tak kena. Saya pun tak kena. Waktu mau di antigen, mau dicocok-cocok, saya menghindar terus. Bahaya. Saya imam masjid, saya ketua yayasan Miftahul Hasanah, saya ketua yayasan Darul Falah. Kalau saya kena corona, wah kacau. Orang semuanya nanti akan waktu itu zaman-zaman awal-awal di tracing. Ada bahasa istilah tracing. Saya pun baru tahu tuh. Tracing itu ternyata kalau saya sekarang duduk di samping Pak Mastur, saya nih kena corona nih COVID, Pak Mastur nih yang dekat sama saya, apalagi saya pegang-pegang lagi kan, dia juga pasti akan dicek. Nah, Pak Ketua Yayasan pun saya pegang-pegang lagi kan, dicek lagi. Nah, kalau saya positif, semuanya yang dekat-dekat saya, apalagi saya ceramah kuat-kuat, semangatnya macam Pak Abu Bakar ceramah tadi, gitu kan. Keluar pula nanti ada hujan dari mulut saya, maka satu jamaah ini semua di tracing, di antigen, memasukkan ke dalam hidung itu. Wow. Tapi alhamdulillah ternyata saya dipaksa untuk antigen. Alhamdulillah negatif waktu itu. Nah, negatif. Tapi saya tidak mau PCR. Nanti biasanya kan berubah tuh. Bahaya.
Nah, maka kita semua semuanya mungkin sudah mengalami itu. Bahkan saya setelah divaksin pertama tumbang 10 hari, tak punya penciuman lagi, nggak bisa mencium apa-apa. Mohon maaf, saya punya kucing. Biasanya setiap pagi saya bersihkan kotoran kucing ini. Pas keluar dari kamar mau sholat subuh, itu sudah tercium biasanya. Nah, dia buang air, buang air besar gitu, BAB-nya. Nah, nanti setelah sholat subuh dibuang. Tak cium, Pak, dekat-dekat pun tak cium. Bayangkan, ambil itu dekat-dekat gini bahwa tak tercium, hilang penciuman. Ini sudah divaksin pertama. Nular pula ke istri saya yang sedang hamil 9 bulan. Hamil 9 bulan. Alhamdulillah semalam baru lahiran. Pas tanggal 17 Agustus. Anak yang baru anak ke-8. Ngomongnya harus jangan di depan istri. Kalau bilang baru, kalau di depan istri marah ya. Doakan semoga jadi anak yang solehah. Putrinya yang ke-8, putri ada 6, putra ada 2. Insya Allah Ustaz Rusdi akan menyusul dari RI 02. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Nah, kita ini mungkin semuanya sudah mengalami itu. Kalau saya antigen lagi waktu saya sakit demam itu karena vaksin tadi, pasti saya pun terkena corona virus. Nah, apalagi kalau dibawa ke rumah sakit, pasti saya tak balik. Mudah-mudahan tak dibawa ke Teniang, gitu kan? Nah, maksudnya langsung diisolasi di situ. Nah, semuanya mungkin sudah merasakan itu. Kenapa? Karena kita manusia tadi. Yang maha kuasa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di hadapan Allah tak ada apa-apa. Hanya karena virus yang kecil saja, bapak-bapak, ibu-ibu, kita bisa hilang penciuman kita, sakit tulang-tulang, persendian, demam, mual-mual lagi saya. Bayangkan 10 hari mual-mual, mau muntah tak bisa muntah, gitu. Mual terus bawaannya. Nah, tak ada apa-apa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menyikapi virus corona, menyikapi pandemi virus corona ini, kita harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama itu. Kemudian kedua, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada apa-apa dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak boleh sombong. Tak boleh sombong. Bu, kata Nabi, kesombongan itu walaupun hanya setitik saja di dalam hati kita, itu membawa kita masuk ke dalam neraka. Tak bisa kita masuk surga hanya karena ada kesombongan kita. Alhamdulillah. Maka kenapa setan yang sudah enak-enak dulu tinggal di surga, gitu kan, bahkan sebelum diciptakan nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Hawa, itu kan mereka sudah berada, iblis, setan dari bangsa jin ini, mereka kan sudah mendiami surga sejak dulu. Tapi ternyata dengan kesombongannya iblis, setan itu, laknatullah alaihim, dengan kesombongannya, sehingga bukan hanya dikeluarkan dari surga, tetapi nanti tempatnya adalah di neraka jahanam selama-lamanya. Kenapa? Karena kesombongannya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh iblis, menyuruh setan dan kawan-kawannya untuk sujud kepada Nabi Adam, aba wastakbar. Ada kata-kata kibur di sini. Istakbar. Istakbar itu, sombong itu diambil daripada kata istakbara yastakbiru istakbar.
Istikbar artinya sombong. Diambil dari kata huruf kaf, ba sama ro. Artinya besar. Membesar-besarkan diri. Menganggap dirinya besar. Padahal tadi hanya karena virus kecil saja, tak ada apa-apa. Virus kecil saja tak bisa dilawan, apalagi yang besar. Nah, maka jangan sekali-kali sombong. Ya. Kalau orang sombong terhadap virus corona ini, terhadap apa saja penyakit, ya, apalagi sudah menjadi pandemi seluruh dunia, ya, dengan diberlakukannya pandemi oleh WHO, World Health Organization dari PBB, maka berarti seluruh dunia sudah menganggap virus corona ini pandemi. Maka jangan sekali-kali kita sombong dengan itu. Ya. Jangan sekali-kali menganggap virus corona itu tak ada. Malah mana ada virus corona itu? Nah, itu bisa menggelincirkan kita kepada kesombongan. Karena kita menganggap virus corona itu tak ada, padahal kita sudah pernah kena nih demam, sudah pernah kena hilang penciuman kita tadi. Alhamdulillah, jangan sampai. Maka sekali lagi, yang kedua, bagaimana kita menyikapi virus corona ini? Jangan sombong. Orang yang sombong mudah untuk tergelincir. Bisa saja dia katakan badannya hebat, kuat, tak pernah sakit. Saya rasa manusia di dunia ini tidak ada yang tidak pernah sakit. Rasulullah saja. Kita harus mencontohi Rasulullah. Tinggal 5 menit, Bu. Baru mau bicara masalah Rasulullah SAW saja ada 35 menit. Bagaimana nih? Boleh nambah? Tambah 5 menit lagi lah. Jadi 10 menit ya. Rasulullah SAW adalah satu-satunya manusia yang tak pernah sakit di dunia ini. Kalau Nabi Adam, nabi-nabi yang lainnya ada sakit. Apalagi kita. Rasulullah tak pernah sakit kecuali sakit yang sudah mau meninggal dunia. Sakitnya di ujung umurnya, ketika sudah mau meninggal dunia, itu sakitnya Rasulullah. Kenapa bisa demikian? Ternyata Rasulullah SAW itu ada tips hidup sehatnya. Ibu-ibu, bapak-bapak harus lihat, baca sejarah Nabi. Ya, kita baca sirahnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW itu ketika makan tidak pernah berlebih-lebihan makannya. Ya. Ibu mungkin pernah dengar, bapak pernah dengar. Kalau ada istilah mengatakan makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang, itulah baginda Rasulullah SAW. Rasulullah itu tidak makan kalau dia tak lapar. Ketika lapar baru makan. Kemudian ketika makan tidak makan terus sampai kenyang. Sebelum kenyang sudah berhenti. Nah, itulah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah tak pernah sakit. Umur Rasulullah 63 tahun. Bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak, kita sudah pensiun 63. Maksud umur berapa? 59. 59. Nah, udah nampak kayak mau pensiun juga ya. Nah, kalau kita sudah pensiun itu, kalau pegawai negeri 56 ya. Nah, sudah 59. Rasulullah umur 63 tahun masih memimpin perang di medan perang. Perangnya Rasulullah itu Pak Agus, bukannya perang tekan tombol, ada basoka, tekan itu ada rudal, tidak. Tetapi di medan perang pakai pedang. Umur 63 tahun. Itu Rasulullah. Begitu hebatnya Rasulullah SAW. Sehat badannya terus. Kenapa tadi? Ternyata ada tips sehatnya. Nah, kita bisa baca kitab At-Tibbun Nabawi. Nah, kitab At-Tibbun Nabawi menjelaskan begitu tentang bagaimana Rasulullah makan. Tak pernah berlebihan. Ketika dia makan satu jenis makanan, Rasulullah tidak akan makan jenis yang lain. Kalau kita makan nasi, lauknya ada 10. Oh, macam ini lagi ya. Nah, ini kebiasaan baik kita ini. Makan satu nasi, lauknya banyak. Kalau Rasulullah makan kurma, dia akan makan kurma saja sampai selesai. Dia tidak akan tambahkan roti lagi.
Kalau Rasulullah makan roti, dia tidak akan makan kurma lagi. Apa tak sehat? Subhanallah. Nah, kalau kita tambah lagi ada KFC, ada McD, ada Pizza Hut, ada lagi apa lah, pokoknya banyak. Belum teh tariknya lagi. Nah, ada teh obeng lagi, macam-macam. Nauzubillah. Saya punya kawan di Pekanbaru, orang tuanya tinggal di Petapahan, sama-sama kuliah di Arab Saudi, tapi dia lebih senior dari saya. Cuman saya satu kamar sama beliau. Jadi saya datang, saya silaturahim ke rumah beliau, dibawalah ke rumah orang tuanya. Orang tuanya tinggal di Petapahan, di Bangkinang, jauh masuk ke dalam lagi. Orang tuanya umurnya sudah lebih dari 70, udah mau 80. Tapi masih ke hutan. Setiap hari masih pergi ke hutan. Ya, masih kuat nebang pohon yang besar. Nah, kayu balak. Masih kuat. Udah mau hampir 80 waktu itu. Meninggalnya umur 80 lebih. Ya. Jarang sakit. Saya tanya tipsnya, kenapa Pak Cik jarang sakit? Kenapa masih kuat? Ternyata beliau tidak pernah makan makanan yang cepat saji sekarang seperti yang kita makan. Nah, kalau kita kan sekarang ini apalagi sedang pandemi, kita dari rumah saja tinggal tekan-tekan.